Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hubungan hierarki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi beserta regulasi turunannya. Perkenalkan, nama saya Betari Aurel Jevanya. Nama saya Aris Solihin. Nama saya Muhammad Said Amar. Nama saya Michael Hafizon. Nama saya Bingar Riansyah. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambau pembangunan nasional. Sesuai dengan regulasi turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 2. Pegawai negeri meliputi pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dengan kitab undang-undang hukum pidana, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Pasal 2. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dalam hal pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seterusnya dan mensyaratkan Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tersebut perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Undang-undang ini dimaksud untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengatasi pencegahan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Jadi bisa dilihat hubungan hierarki yang baik, saling mendukung, tidak timpang tindih antara Undang-Undang Perubahan Pasal 20 Ayat 1 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1971. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.